Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anggun Lestari dengan NIM 311991103 dari Teknik Komputer. Di sini saya terdapat ujian akhir semester mata kuliah Sistem Operasi. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang perintah-perintah di dalam Linux. Saya menggunakan VirtualBox. Nah, saya langsung saja masuk ya di Ubuntu-nya. Soalnya kalau misalkan mendadak masuk di VirtualBox-nya lama ya masuknya. Nah, kita cari terminal. Nah, ini. Nah, yang pertama kita akan ketik perintah is pada prompt yang akan mencantumkan file dan direktori yang terdapat dalam direktori kerja saat ini. Dalam contoh ini tidak ada opsi atau argumen yang akan digunakan. Nah, pertama kita masukkan setelah itu perintah is digunakan untuk membuat daftar informasi tentang direktori dan file dan secara default menampilkan informasi untuk direktori saat ini. Gunakan opsi seperti strip L untuk menampilkan informasi dalam format panjang yang memberikan informasi tambahan tentang file yang terletak di direktori saat ini. Nah, kita masukkan seperti ini ya. Nah, setelah itu, argumen juga dapat ditambahkan ke perintah. Menambahkan lokasi direktori tertentu ke perintah is akan mencantumkan informasi untuk direktori itu. Gunakan argumen untuk menampilkan informasi rinci tentang file di direktori _tmp. Nah, kita masukkan saja seperti ini. Setelah itu, perintah berikutnya akan menampilkan informasi yang sama yang Anda lihat di bagian pertama prompt. Pastikan telah memilih atau mengeklik jendela terminal terlebih dahulu dan kemudian klik perintah berikut ya. Kita ketik Hoami. Nah, kita enter. Nah, setelah itu perintah selanjutnya menampilkan informasi tentang sistem saat ini untuk dapat melihat nama kernel yang digunakan. Ketik perintah berikut ya. Uname, ini Linux, terus uname strip, terus uname node name. Nah, seperti ini. Nah, setelah itu perintah pwd digunakan untuk menampilkan direktori lokasi atau kerja Anda saat ini. Ketik perintah berikut untuk menampilkan direktori kerja ya. Ketik seperti ini. Terus kita enter. Nah, setelah itu ada perintah tanggal untuk mencetak waktu dan tanggal pada sistem. Nah, perintah yang jelas membersihkan layar. Output Anda serupa dengan berikut. Nah, ikuti seperti ini ya. Klik history. Nah, kita enter. Setelah itu kita klik lagi history. Nah, jadi ini untuk melihat jumlah perintah yang terbatas. Perintah history dapat menggunakan angka sebagai parameter untuk menampilkan entry terbaru sebanyak itu. Ketik perintah ini agar menghasilkan seperti ini ya. Setelah itu, untuk menjalankan perintah lagi, ketik tanda seru. Kita ketik tanda seru. Terus misalkan kita dan nomor daftar riwayat misalkan kita 4 ya. Terus misalnya untuk menjalankan perintah keempat, daftar riwayat kita akan menjalankan perintah berikut. Kita enter. Nah, seperti ini ya munculnya. Setelah itu perintah
Echo dapat digunakan untuk mencetak teks dan nilai variabel, dan untuk menunjukkan bagaimana lingkungan sel memperluas karakter meta. Lebih lanjut tentang meta karakter nanti di lab ini ya. Nah, ketik perintah berikut, echo hello study. Nah, kita enter. Nah, seperti ini. Terus variabel lingkungan tersedia di seluruh sistem. Sistem secara otomatis membuat ulang variabel lingkungan saat sel baru dibuka. Contoh termasuk variabel pet, home, dan his size. Variabel his size menentukan beberapa banyak perintah sebelumnya yang harus disimpan dalam daftar riwayat. Pada contoh di sini, perintah akan menampilkan nilai variabel his size. Nah, kita masukkan echo ini, terus huruf besar semua ya, his. Nah, kita enter. Nah, selanjutnya variabel pet ditampilkan dengan menampilkan karakter seperti $, di depan nama variabel. Nah, variabel ini digunakan untuk menampilkan lokasi perintah. Setiap direktori yang tercantum di atas dicari saat Anda menjalankan perintah. Misalnya, jika kita mencoba menjalankan perintah tanggal, sel pertama-tama akan mencari perintah direktori home, side admin, bin, dan kemudian direktori user, lokal, sbin, dan seterusnya. Setelah perintah tanggal ditemukan, sel akan menjalankannya. Nah, misalnya seperti ini, kita masukkan. Nah, enter. Nah, ini muncul tempatnya ya. Setelah itu, gunakan perintah yang dimana untuk menentukan apakah ada file yang dapat dieksekusi. Dalam hal ini bernama tanggal yang terletak di dalam direktori yang terdaftar di nilai pet. Nah, kita masukkan with date. Nah, kita enter. Terus, salah satu cara untuk mempelajari lebih lanjut tentang suatu perintah adalah dengan melihat dari mana asalnya. Perintah tipe dapat digunakan untuk menentukan informasi tentang jenis perintah. Kita masukkan tipe nah, keluar ya. Terus setelah itu, nah, selanjutnya perintah eksternal disimpan dalam file yang dicari oleh sel. Jika pengguna mengetik perintah is, maka sel mencari melalui direktori yang terdaftar di variabel pet untuk mencoba menemukan file bernama is yang dapat dijalankan. Nah, kita masukkan tipe seperti ini. Selanjutnya, alias, kita ketik alias ya, alias. Nah, ini dapat digunakan untuk memetakan perintah yang lebih panjang ke urutan kunci yang lebih pendek. Ketika sel melihat sebuah alias sedang dieksekusi, itu menggantikan urutan yang lebih panjang sebelumnya melanjutkan untuk menafsirkan perintah. Untuk menentukan alias apa yang disetel pada sel saat ini, gunakan perintah alias. Nah, kita enter. Nah, seperti ini. Terus, selanjutnya, jenis perintah terakhir adalah program yang dapat dieksekusi. Perintah ini memanggil program yang diinstal pada sistem yang melakukan tugas tertentu. Ketika pengguna mengetik perintah fi, sel menggunakan file pet untuk mencari dan menjalankan program. Program seperti fi tersedia di hampir semua distribusi Linux. Program lain seperti VLC, media player open source yang sering digunakan pada desktop Linux. Nah, diinstal oleh pengguna atau administrator untuk tujuan tertentu dan
dilakukan terdaftar di pad kecuali mereka telah diinstal secara terpisah. Nah, di sini kita masukkan tipe. Nah, terus kita masukkan Eko Todai Bis. Maaf salah, saya harusnya Eko Todai is. Nah, harusnya ini. Nah, ini itu untuk menjalankan perintah berikut untuk menggunakan tanda kutip balik. Nah, jadi ini ya. Ditemukan di bawah karakter ini. Jadi beda dengan kutip yang satu ini ya. Ini tuh beda. Nah. Jadi jangan sampai kebalik. Soalnya kalau misalkan kita salah menggunakannya nggak akan muncul. Nah, kita enter. Nah, sekarang kan hari Sabtu tanggal 23 jam 10 malam. Lebih 7 menit 47 detik. Nah, setelah itu kita juga dapat menemukan simbol seperti ini sebelum perintah dan setelah perintah untuk menyelesaikan pergantian perintah. Nah, kita masukkan Eko is. Ini. Nah, ini ya. Seperti ini jamnya. Nah, setelah itu jika Anda tidak ingin backcode digunakan untuk menjalankan perintah, katakan tanda kutip tunggal di sekitarnya, jalankan yang berikut ini. Nah, jadi kita masukkan Eko is the Nah, ini kutip 1, terus ini beda ya. Nah ini beda. Terus ini lagi. Nah, setelah itu kita enter. Setelah itu perhatikan bahwa kita juga dapat menempatkan karakter garis miring terbalik di depan setiap karakter kutipan mundur. Jalankan seperti ini ya. Eko this is the command. Nah, kita kalau misalkan di sini disuruh spasi, kita spasi juga ya. Kalau misalkan enggak, ya jangan. Soalnya enggak akan keluar inputannya. Nah, kita enter, keluar ini. Setelah itu, karakter kutipan ganda tidak berpengaruh pada karakter kutipan belakang. Sel masih akan menggunakan sebagai substitusi perintah. Jalankan berikut ini untuk melihat demonstrasi. Nah, Eko this is the command. Kutip 2, kutip 1, bukan kutip 1 ya, ini beda sama kutip 1. Nah, that ini sini. Kita enter. Nah, setelah itu karakter kutip ganda akan berpengaruh pada karakter wildcard. Menonaktifkan arti khususnya, jalankan berikut ini ya. Eko. Nah, seperti ini. Terus ini ada bintang dulu ya. Bintang baru ini. Nah, kita enter. Nah, setelah itu jalankan 3 perintah berikut bersama-sama dipisahkan oleh titik koma. Nah, jalankan seperti ini ya. Eko hello Eko
Awas hati-hati ya mengetikkannya biar tidak salah. Linux Echo Studio. Nah, kita enter. Nah, setelah itu sekarang letakkan 3 perintah bersama-sama dipisahkan oleh titik koma, di mana perintah pertama dijalankan dengan hasil gagal ya. False, titik koma, echo. Nah, huruf besar huruf kecilnya juga harus sama ya, biar menghindari terjadinya error. Kondisional. Nah, seperti ini. Setelah itu selanjutnya gunakan logika kutip 2 dan untuk memisahkan perintah. Nah, jadi ini ya, dan yang bentar saya ini masukkan echo start. Nah, seperti ini ya, dan nah, kita enter. Bismillah. Nah, setelah itu gunakan logika dan lagi dengan perintah yang gagal seperti yang ditunjukkan di bawah ini. Nah, kalau gagal kita menggunakan false. Nah, echo sukses. S-nya ada 2. Dan false, kan tadi salah ya. Terus dan lagi. Dan-nya ada 2 ya. Nah, kita enter. Ini sukses. Nah, yang terakhir ini perintah dari Linux. Yang terakhir itu karakter atau, yang memisahkan perintah berikut menunjukkan bagaimana kegagalan sebelumnya pernyataan atau menyebabkan perintah setelahnya dijalankan. Namun pernyataan pertama yang berhasil menyebabkan perintah tidak dijalankan. Nah, kita masukkan false. Nah, atau tuh yang ini ya maksudnya. Terus echo file. Wah, nah, hati-hati mengetikkannya huruf besar huruf kecil, spasi seperti itunya agar tidak terjadi error. Nah, start terakhir itu true, itu benar. Echo nothing to see here. Nah, kita enter. Nah, seperti itu. Jadi telah saya jelaskan beberapa dari perintah-perintah Linux di VirtualBox Ubuntu. Nah, segitu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan karena saya juga masih belajar. Nah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.